Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4. Babnya yang pertama yaitu mari mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 dan hadis tentang keragaman. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas, supaya channel ini dapat terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Masih dengan Ahmad. Di sini Ahmad sedang menulis ya, tepatnya menulis Quran Surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Kata Ahmad, menulis ini memperkuat ingatan dan kesabaran. Nah, betul ya. Jadi dengan kita menulis, sebetulnya ingatan kita itu akan bertambah mengenai tulisan tersebut. Makanya kalau kita sedang mendengarkan guru berbicara di depan, ada baiknya kita tulis. Itu akan membantu ingatan kita untuk lebih kuat ya, lebih memahami pembelajarannya. Dan juga untuk melatih kesabaran kita. Jadi mendapatkan ilmu itu memang tidak mudah. Kita harus sabar, kita harus mau mendengarkan, kita harus mau menulis. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke Quran Surat Al-Hujurat. Nah, di sini kita akan coba untuk membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya kami khalaqnakum menciptakan kamu semua min dzakar dari laki-laki wa unsa dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba. Kemudian kami jadikan kamu semuanya itu berbangsa-bangsa. Syu'uba berbangsa-bangsa. Wa qabail bersuku-suku atau berkabilah-kabilah. Lita'arofu agar kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kamu, indallah di sisi Allah, atqakum yang paling bertakwa di antara kamu. Innallaha alim sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, khabir dan maha teliti. Nah, sekarang kita akan coba tulis. Nah, misalkan seperti ini. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabail lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Nah, ketika kita menulis huruf Al-Qur'an, huruf hijaiyah ya, maka ada beberapa huruf yang memang ini tidak bisa disambung di awal dan di tengah, yaitu ada 6 huruf, yaitu huruf alif, kemudian dal, zal, ro, zai, kemudian waw. Nah, ini tidak bisa kita masukkan di awal dengan di tengah, maka dia tidak nyambung nantinya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada dal, zakar ya. Nah, ini dal karena di depan maka dia tidak bergabung dengan kaf yang di depannya. Nah, seperti ini. Atau di sini juga ada wa unsa. Wa tidak bisa bergabung dengan hamzah atau alif di depannya, dan alif juga tidak bisa bergabung dengan yang di depannya. Padahal ini adalah satu kata ya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan huruf hijaiyah yang tidak bersambung. Nah, kemudian ketika kita menulis Al-Quran juga atau menulis huruf Arab, ini kita mulai dari sebelah kanan ya, berbeda dengan kita menulis huruf Latin. Kalau dari huruf Latin itu kita menulis dari sebelah kiri ke arah kanan. Nah, kalau huruf hijaiyah itu dari kanan justru ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan juga huruf hijaiyah ini ada yang ditulis ke bawah garis. Nah, seperti ini ya. Di sini ada sa, ada sin ya, anas. Nah, seperti ini. Dia itu di bawah garis seperti ini. Kemudian di sini juga ada huruf H. H juga nih mengarahnya ke bawah seperti ini. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan gerigi. Nah, gerigi. Jadi ketika kita menulis huruf Arab,
perpindahan hurufnya itu biasanya ditandai oleh gerigi-gerigi seperti ini, karena ada beberapa huruf yang mirip ya, seperti ba, ta, sa, nah, kemudian sin, shin. Nah ini kan bisa bergabung ya di tengah itu. Nah maka dia itu memiliki gerigi. Nah gerigi ini yang harus kita perhatikan. Udah ya, gampang ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih karena sudah mau menyimak. Assalamualaikum.